Ya, ini dipertegas juga oleh Setia Novanto, Ketua DPR yang sudah ditangkap itu, bahwa Ganjar menerima 500.000 US dollar dalam kasus iktp. Kenapa misalnya KPK tidak menindaklanjuti ini? Ya, artinya KPK melindungi Ganjar sebagai terduga koruptor 500.000 dolar. Kemudian juga Menkumham Yasona Lauli, ini juga sama kasus iktp, menerima juga ratusan ribu US dollar. Ya, Setnov sudah dipenjara, tapi Setnov juga menyebut 2 orang ini minimal terlibat menerima suap dari kasus iktp ini, tapi ini tidak ditindaklanjuti oleh KPK. Nah, kita ingatkan ini, KPK supaya bertindak adil. Kita bukan mau melindungi koruptor. Kalau memang Anies korupsi, kita juga dukung supaya Anies ditangkap. Tapi ini harus diberlakukan untuk semua. Jangan berpihak, jangan melindungi koruptor seperti 2 orang tadi yang saya sudah sebutkan, Ganjar Pranowo dan Yasona Lauli. Kemudian ada kasus untuk suap perjanjian antar waktu, melibatkan Harun Masiku, dan itu sudah menjadi buron sejak tanggal 29 Januari 2020. Sudah terdaftar di Interpol, buron di dunia. Ya, ini orang ya. Nah, ini ada hubungan juga nih dengan petinggi partai, penguasa. Nah, kemana nih Harun? Kenapa tidak mampu ditangkap? Nah, kita khawatir ini yang namanya KPK ini sama seperti tadi, terlibat untuk melindungi koruptor. Kemudian ada kasus lain, misalnya masalah bansos yang sudah menjadikan Juliari Batubara sebagai tersangka. Sudah, tapi kita belum jelas ini mengikuti kelanjutan sidangnya. Tapi kita juga mencatat bahwa ada keterkaitan dan keterlibatan dan diduga ada suap atau ada korupsi yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming, anaknya Presiden Joko Widodo. Dari siapa ini? Ada hubungan dengan pemesanan goodie bag kepada Sritex. Sritex ini barusan juga kita dengar beberapa hari yang lalu mendapatkan investasi yang cukup besar ya, puluhan triliun untuk investasinya. Tapi yang lebih penting adalah bahwa KPK kita minta untuk juga mengusut ini, ya, kalau memang benar-benar menjadi lembaga yang mewakili kepentingan negara dan rakyat, dan mereka ini harus sadar bahwa mereka ini hadir dari reformasi, ya, dari bagaimana reformasi yang terjadi 1998, lahirlah KPK karena memang sebelumnya cukup banyak kasus-kasus KKN terjadi di Indonesia, maka didirikan KPK, tapi belakangan justru menjadi lebih parah dan menjadi alat politik bagi penguasa. Kemudian ada lagi kasus tentang gratifikasi, ya, dari Sinarmas kepada Gibran dan Kaisang, ya, melakukan korupsi tindak pidana pencucian uang, TPPU. Ini sudah dilaporkan ke KPK, tapi KPK coba berkelit untuk tidak menindaklanjuti kasus ini. Nah, ini juga kembali kami ingatkan. Nah, yang terakhir, ada juga kasus yang 2 minggu lalu kami ungkap bersama Sea-Watch, FNP dan FKN bersama TV3 tentang adanya korupsi dari penggelapan pajak untuk ekspor batubara yang melibatkan konsorsium 303 Satgasus Merah Putih. Ya, jadi kita ulangi namanya itu. Ini kasus korupsi penggelapan pajak yang melibatkan konsorsium 303 Satgasus Merah Putih, yang juga yang menjadi perusahaan yang diduga melakukan korupsi adalah Murti Harapan Utama, di mana di dalam kasus ini disebut-sebut tentang nama Robert Prianto, Vino Susatyo, dan Yoga Susilo. Saya kira ini nama yang
sudah sangat terkibar ya dalam dunia perjudian, terutama yang online, tapi kelihatannya tidak tersentuh oleh hukum. Nah, kasus-kasus yang saya sebutkan tadi sebetulnya sudah cukup banyak alat bukti yang disampaikan kepada KPK. Namun faktanya KPK tidak menindaklanjuti, atau yang tadi sudah kita sebut di awal namanya itu sengaja membuat ini terbengkalai. Ada niat jahat ya, niat jahat oleh KPK untuk melindungi koruptor. Kalau tidak ingin dicap oleh masyarakat bahwa KPK bukan pelindung koruptor, bukan menjadi alat politik dari penguasa, maka tunjukkanlah bahwa KPK memproses kasus apapun. Jangan tebang atau pilih tebang. Kalau itu yang dilakukan, maka jangan salahkan rakyat. Untuk Anda sebaiknya juga bubar. Tidak perlu ada di Indonesia, karena sudah menjadi alat politik dari kekuasaan. Nah, saya kira itu tambah. Saya mau menutup pernyataan bahwa saya dengar kabar semenjak Nasdem itu menyatakan Anies sebagai capres, memang belum ada sempat pertemuan antara Anies dan Jokowi. Yang ini nampaknya diharapkan akan ada satu deal tertentu. Disinilah yang menyebabkan kebingungan bagaimana mensikapi Pak Anies ini. Sementara Pak Anies juga kita tahu orangnya, saya anggap biasanya memang dia inginnya transparan, berkeadilan. Dia tidak inginlah diri yang dicurigai masyarakat menjadi pengkhianat seperti itu. Nah, ini kemudian yang menimbulkan galauan, sehingga bagaimana cara supaya menghentikan Anies sementara. Nah, timbullah dicari-cari orang, menurut saya, karena beliau kan juga orang yang pernah kena hukuman penjara ya, dan mungkin belum selesai juga hukumannya itu, sehingga saya sebut menjadi pasien ini. Kan banyak pasien-pasien yang lain dari partai-partai yang lain yang jadi menteri dan lain sebagainya. Nah, jadi ini menurut info itu memang pesanan, artinya dia ditekan dan dia ada nego sebelumnya kan. Ini tidak langsung. Kita beberapa hari sebelumnya kita dengar Romli tidak mau karena belum ada kecukupan lah untuk menganukan Anies. Kemudian dicari yang lain, ada dapat dosen Al-Azhar nggak jadi, kan akhirnya Romli mau, mungkin entah tekanan entah apa. Nah, itulah yang dijadikan kekuatan oleh KPK untuk sudah layak menangkap Anies. Nah, ini saya kira coba-coba seperti ini kan sangat berbahaya. Terlalu dini Pak ya? Terlalu dini sekali. Oleh karenanya kita menghimbau, marilah biarkan rakyat senang mencoba untuk melakukan satu perhelatan, katakanlah kalau itu menjadi harapan baru dalam pilpres itu. Tetapi nampaknya kan itu tidak dikehendaki. Bahkan kita mendengar bahwa nampaknya diminta untuk pengunduran pilpres itu. Sebagai gantinya rakyat akan dikasih BLT. Ini semua kan akal-akalan yang memang pada dasarnya tidak ingin menegakkan satu keadilan dan di tengah masyarakat. Saya kira itu. Ini kalau kita lihat adalah korupsi di Indonesia ini bukannya membaik, tetapi malah kasus korupsi ini adalah memburuk. Pemberantasan korupsi kalau kita lihat ini tertatih-tatih, ya. Jadi berjalan di tempat, dan yang lebih parah adalah hukum ini digunakan untuk kepentingan politik, sepertinya begitu. Kenapa? Jadi kalau kita lihat banyak kasus-kasus hukum yang tidak selesai atau bahkan terbengkalai, ya, tadi yang disebutkan oleh Pak Marwan, atau malah terbengkalaikan. Nah, ini sengaja ada. Nah, jadi kalau kita lihat misalnya beberapa kasus, ya, misalkan kasus bansos, ini kan sudah ada beberapa yang disebut, ya, tetapi tidak ada tindak lanjutnya. Lalu kemudian seperti kasus IKTP, itu kan sudah ada disebut, tetapi juga tidak ada kemajuannya. Nah, jadi inilah, jadi kalau kita lihat permasalahan korupsi ini adalah sudah menjadi permasalahan bangsa. Permasalahan korupsi adalah
sangat tidak adil bagi masyarakat miskin, karena itu hak masyarakat miskin itu dirampas. Jadi kalau kita lihat, korupsi ini adalah sama juga dengan merampas hak dari masyarakat miskin. Bansos sudah jelas, hak masyarakat miskin dirampas. Dan yang lain-lainnya yang harusnya bisa dibelanjakan sebagai misalnya subsidi, tetapi kemudian tidak bisa disiapkan menjadi subsidi, bahkan subsidi dicabut dengan alasan penerimaan negara itu kurang. Nah, inilah sudah menjadi ketidakadilan dan merampas hak rakyat miskin. Nah, yang lebih parah lagi itu ada penerimaan negara dari pajak misalnya, ya itu juga dikorupsi. Dan kalau kita lihat ini adalah yang sangat mencuat ini, yaitu kasus PT Bank Panin dan PT John Lynn Baratama dan PT Gunung Madu Plantation. Nah, di sini 3 PT ini terkait dengan suap kepada aparat pajak, dan bahkan salah satunya adalah pejabat teras, pejabat tinggi yang sudah ditangkap. Tetapi kalau kita lihat yang ditangkap di dalam dari pihak yang penyuap itu adalah hanya pihak-pihak yang karyawan bawahan yang tidak mempunyai kewenangan sebetulnya untuk menyuap gitu. Nah, ini adalah satu praktek korupsi lagi, di mana bahwa pemimpin tertinggi ini tidak tersentuh oleh hukum. Nah, selama ini tidak tersentuh oleh hukum, mereka tinggal mengorbankan karyawan-karyawan bawahan atau pihak ketiga. Nah, ini yang kita minta, bahwa ini menunjukkan juga tidak adil, dan hukum itu harus ditegakkan seadil-adilnya sampai mereka yang bertanggung jawab, yang memerintahkan untuk korupsi. Kalau kita lihat PT Bank Panin, Mumin Ali Gunawan itu masih tenang-tenang saja. John Lynn Baratama, kalau kita lihat Haji Ihsan meskipun sudah disebut, itu masih tenang-tenang saja. Dan ini tidak memberikan efek jerah, dan saya rasa ini yang harus benar-benar ditegakkan kalau untuk menegakkan pemberantasan hukum ini, agar jangan sampai hak rakyat miskin, masyarakat miskin itu dirampas oleh orang-orang kaya kebal hukum ini. Saya rasa demikian.